Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Saya memberi tema small is big, artinya yang terkecil itu yang terbesar, ya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti ingin menjadi yang terkemuka, menjadi yang terbesar. Bahkan para murid-murid Yesus pun sempat bertengkar untuk masalah ini. Siapa yang akan terbesar di dalam kerajaan surga? Saudaraku, dunia memiliki prinsip menjadi yang terbesar, menolak yang terkecil. Menjadi yang terkemuka, menolak yang terbelakang. Menjadi tuan, menolak menjadi seorang hamba. Prinsip ini sangat berbanding terbalik dengan prinsip kerajaan surga. Jika ingin menjadi yang terbesar, prinsip kerajaan surga berkata begini, maka kamu harus menjadi yang terkecil. Jika ingin menjadi tuan, menurut prinsip kerajaan surga, maka harus bersedia menjadi seorang hamba. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil, saudara. Sebab segala sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Dan prinsip ini berlaku baik untuk perkara yang baik maupun perkara yang tidak baik, ya. Nah, saudara, ada satu peribahasa yang berkata seperti ini, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Saya akan memberikan beberapa contoh saudaraku dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita melihat peristiwa peperangan antara Daud dengan Goliat. Dituliskan dalam 1 Samuel pasal 17, saudaraku. Nanti saudara membaca, ya. Ayo kita lihat dulu ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Goliat melihat Daud, perawakannya Daud ini kecil, ya, masih bocah, masih ingusan, ya, dan juga parasnya itu masih kemerah-merahan. Saudara, tentu ini bukan musuh yang sepadan menurut Goliat. Itu sebabnya dia menghina Daud karena Daud berperawakan kecil. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau saudara membaca ayat selanjutnya, maka apa yang terjadi? Goliat justru berhasil dikalahkan oleh seorang yang dikatakan anak kecil yang kemerah-merahan. Ya saudaraku, itulah Daud yang datang dengan nama Tuhan. Bahkan Daud pun juga dibuat roboh, dibuat TKO oleh Daud dengan sebuah batu umban yang kecil dan kemudian menancap kepada dahinya Goliat itu. Robohlah dia dan kemudian dipenggallah kepala Goliat itu. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, tentang hamba yang dipercaya 1 talenta dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-18. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia menganggap 1 talenta itu adalah sesuatu yang kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia menghina sesuatu yang kecil yang dipercayakan kepadanya. Bukannya pergi untuk membelanjakan, bukannya pergi untuk membuat 1 talenta itu bisa berkembang menjadi lebih dari 1 talenta yang sekarang dia dipercaya itu. Tetapi dia justru pergi dan menggali lubang, mengubur 1 talenta itu. Dan akibatnya apa, saudaraku? Ya, waktu Tuhan itu kembali dan meminta pertanggungan-jawab, orang ini kemudian harus ditangkap, dilemparkan ke dalam penjara, dan di situ ada banyak retak gigi dan ketakutan. Yang ketiga, saudaraku, kalau saudara melihat kapal pesiar yang sangat besar, ya, dulu saya pernah lihat film Titanic, saudara. Ya, Titanic itu sebuah kapal yang sangat besar, sangat mewah, dan orang-orang yang bisa masuk ke kapal itu adalah kaum bangsawan, orang-orang yang berduit. Tapi saudara tahukah
bahwa kapal yang sebesar itu hanya dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Itu ditulis dalam Yakobus pasal 3 ayat yang keempat. Yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, api yang kecil itu dapat membakar ribuan hektar hutan. Ya, Indonesia mengalami problem ya dengan pembakaran hutan ya yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan. Nah, kenapa ribuan hektar hutan yang besar itu bisa terbakar? Apa penyebabnya? Api yang kecil. Yang selanjutnya adalah lidah manusia yang kecil yang dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah manusia yang kecil yang dapat menggerakkan perkara-perkara yang besar. Lidah yang kecil dapat mengerjakan perkara-perkara yang sangat dahsyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, perang dagang antara Cina dengan Amerika itu dipicu oleh lidah yang kecil. Ya, mereka saling memboikot produk, mereka mulai melancarkan perang urat syaraf, dan kita bisa melihat dampak ekonomi dunia yang global ini. Ya, terpengaruh banget dengan perang dagang antara Cina dan Amerika. Oleh sebab itu jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Yang kecil itu bisa menggerakkan hal-hal yang besar. Kalau mungkin saudara adalah orang-orang yang sederhana, jangan putus asa. Kalau saudara dan saya hanyalah orang-orang biasa, orang-orang kecil, jangan putus asa. Kita punya Allah yang besar, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar buat kita semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.